Timur, Ibu Hajah Erni Makmur, tiba di tempat acara. Serta selamat datang Bapak Ibu di acara pelantikan pengurus tim penggerak PKK Kabupaten Kutai Timur, baik yang hadir secara langsung maupun yang terhubung melalui virtual. Selamat bergabung dan menyaksikan kepada seluruh tim penggerak PKK Kecamatan Sekabupaten Kutai Timur beserta seluruh camat Sekabupaten Kutai Timur. Hadirin sekalian, acara segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan untuk dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka pelantikan pengurus tim penggerak PKK Kabupaten Kutai Timur periode 2021-2026. Mohon perhatian, hadirin dimohon berdiri. Mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mendengarkan Mars PKK. Hadirin disilakan duduk kembali.
Pembacaan surat keputusan Bupati Kutai Timur. Keputusan Bupati Kutai Timur nomor 260 garis miring K.272 garis miring 2021 tentang pembentukan kepengurusan tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Kabupaten Kutai Timur masa bakti tahun 2021 sampai dengan 2026. Bupati Kutai Timur menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Kesatu, membentuk kepengurusan tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Kabupaten Kutai Timur masa bakti 2021 sampai dengan 2026 dengan susunan dan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Kedua, kepengurusan tim penggerak sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kutai Timur tahun anggaran 2021. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila mana ternyata diketahui ada terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Sangatta pada tanggal 17 Juni tahun 2021. Bupati Kutai Timur Haji Ardiansah Sulaiman. Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat 1 sampai dengan 7. Lampiran keputusan Bupati Kutai Timur nomor 260 garis miring K.272 garis miring 2021 tentang pembentukan kepengurusan tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Kabupaten Kutai Timur masa bakti tahun 2021-2026. 1. Ketua Pembina Bupati Kutai Timur. Pembina 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Timur. 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur. 3. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kutai Timur. 4. Kepala Pengadilan Negeri Kabupaten Kutai Timur. 5. Kepala Kepolisian Resor Kutai Timur. 6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur. 7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur. 8. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur. 9. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur. 10. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur. 11. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur. 12. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur. 13. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur. 14. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur. 15. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur. 16. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur. 17. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur. Ketua, Nyonya Insinyur Hajah Siti Robiah Ardiansah. Dan selanjutnya kepada nama yang kami sebutkan, dimohon untuk mengambil tempat. Wakil Ketua 1, Nyonya Tira Satriani SEMM. Wakil Ketua 2, Nyonya Dr. Anda Hajah Aisyah HD. Wakil Ketua 3, Nyonya Nurul Karim. Wakil Ketua 4, Nyonya Dr. Hajah Aisyah MK. Sekretaris, Nyonya Hajah Herliana SPD. Wakil Sekretaris 1, Nyonya Septiani. Wakil Sekretaris 2, Nyonya Hajah Nurrahmi Asmalia SEMM. Wakil Sekretaris 3, Bapak Gunardi SE. Bendahara 1, Nyonya Hajah Upi Herdawani SPMFI. Bendahara 2, Nyonya Hajah Aisyah Kadir. Pokja 1, Ketua Nyonya Yurlenah SE. Wakil Ketua Nyonya Hajah Murtiningsih SPD. Sekretaris Nyonya Nurika Nugraheni SPFI. Anggota Nyonya Marhamah, Nyonya Hajah Hamdiah, Nyonya Kastina SE, Bapak Haji Rahman. Pokja 2,
Ketua Nyonya Eis Istiqomah STMT, Wakil Ketua Nyonya Juwita, Sekretaris Nyonya Pamiarti, Anggota Nyonya Ati Karmila, Nyonya Uhwatun, Nyonya Rabiatul Adawiyah, Nyonya Kurniasih SPDI, Nyonya Hasna, Bapak Ahmad Yuanda ST. Pokja 3, Ketua Nyonya Siti Farida Eka, Wakil Ketua Nyonya Edza Nozi, Sekretaris Nyonya Sriyanti SPMSI, Anggota Nyonya Mutiara, Nyonya Lisnawati, Bapak Supiansah Burhan, Nyonya Ita Sufianti SAP, Nyonya Hajah Nirwana Daengani. Pokja 4, Ketua Nyonya Artati Naja Salman SPD, Wakil Ketua Nyonya Hajah Siti Fatimah SEMM, Sekretaris Nyonya Yuliana Kalalembang SEMM, Anggota Bapak Muhammad Yusuf SKM MSI, Nyonya Aryani Ramlah, Nyonya Harwati AMDKEP, Nyonya Zulaiha Aluman SKM, Nyonya Siti Nur Hasanah, dan Nyonya Yuni Habibah. Bupati Kutai Timur, Haji Ardiansah Sulaiman. Yang terhormat Bupati Kutai Timur dimohon berkenan menuju tempat yang telah ditentukan. Undangan dimohon berdiri. Pelantikan. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya, pada hari ini, Rabu, tanggal 30 Juni tahun 2021, saya Bupati Kutai Timur dengan ini melantik saudara-saudari sebagai pengurus tim penggerak PKK Kabupaten Kutai Timur masa bakti 2021-2026. Saya percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan dan peraturan yang berlaku. Bupati Kutai Timur Ardiansah Sulaiman. Kepada Bupati Kutai Timur dan yang telah dilantik disilakan kembali ke tempat. Undangan disilakan duduk kembali. Acara selanjutnya, hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, mari kita dengarkan sambutan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Timur kepada Nyonya Hajah Norbeti Isranur AMD SA. Kami persilakan. Mohon izin saya buka masker. Kalau pakai masker kain Pak Ardiansah seperti orang bicara kumur-kumur begitu. Jadi saya izin mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Kabupaten Kutai Timur, Pak Ardiansah Sulaiman, MSI, beserta anggota pembina Tim Penggerak PKK Kabupaten Kutai Timur, yang kami hormati Wakil Bupati Kutai Timur, Dr. Kasmidi Bulang STMM, yang kami hormati Dr. Irawan Sah selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur, Asisten 1, 2, 3 di lingkup pemerintah Kabupaten Kutai Timur, yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kutai Timur beserta seluruh jajaran, yang kami mohon maaf, tapi tidak apa-apa nanti belakangan saja. Yang kami hormati Ketua Dharma Wanita Kabupaten Kutai Timur, Ketua Persid yang kami hormati Bapak Ibu di lingkup pemerintah Kabupaten Kutai Timur, OPD yang tadi disebutkan oleh MC, ada DPMPD, ada Bapeda, ada DP3A, ada Disdik, ada Ketahanan Pangan, masih banyak dinas instansi yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan PKK, termasuk perikanan, pertanian, lingkungan hidup. Jadi masih banyak OPD-OPD yang berkaitan dengan kegiatan PKK di Kabupaten Kutai Timur. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan bilisani yafqahu qauli, amma ba'd. Bapak Ibu yang saya banggakan, yang saya muliakan, pohon randu banyak durinya, tangan bermain, kaki melangkah. Sambut pagi dengan gembira, semoga kita mendapat berkah. Keras besi, keras baja, hancur sudah buah pepaya. Walau letih badan bekerja, dalam hati terasa bahagia. Tuan Raja pergi ke rawa, burung tekukur, indah suaranya. Awali kerja dengan doa, akhiri dengan bersyukur kepadanya. Tidak apa-apa, tepuk tangan aja, tidak apa-apa. Bapak Ibu yang saya banggakan, yang saya muliakan, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami PKK Provinsi Kalimantan Timur mengucapkan selamat kepada pengurus PKK Kabupaten Kutai Timur yang telah dilantik oleh Ketua Dewan Pembina Tim Penggerak PKK Kabupaten Kutai Timur, yaitu Pak Dr. Andes Ardiansah, MSI. Gerakan PKK merupakan gerakan nasional. Mohon maaf, saya tadi belum menyebut yang saya cintai dan saya sayangi, rombongan saya Pak dari Samarinda. Alhamdulillah walaupun usianya 17 tahun ke atas, tapi semangat untuk datang hadir ke tempat Bapak Ibu sekalian di Kabupaten Kutai Timur. Alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang memberikan kita nikmat sehat, yang memberikan kita nikmat bersilaturahmi, dan memberikan kita nikmat bertatap muka. Semoga panjang umur, murah rezeki, apa tambahannya lagi? Panjang umur, murah rezeki, sehat, apalagi tambahannya? Awet muda semuanya di sini. Amin.
Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sosok manusia sempurna yang membawa risalah kebenaran dari alam gelap gulita menuju alam terang benderang minazulumati ilan nur. Bapak Ibu yang saya banggakan bahwa gerakan PKK merupakan gerakan nasional dalam membangun masyarakat yang tumbuh dari bawah, yang pengelolaannya dari, oleh, dan untuk masyarakat. PKK bertujuan memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur serta sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. Bapak Ibu yang saya banggakan, yang saya muliakan, bahwa PKK ini sudah diakui oleh negara. PKK ini dari umurnya 64 tahun yang lalu, ya PKK 48 tahun yang lalu PKK ini sudah ada. Nah, oleh sebab itu, alhamdulillah Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 99 Tahun 2017 mengenai pemberdayaan kesejahteraan masyarakat. Kemudian keluar lagi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang peraturan pelaksanaannya. Nah, kalau Presiden sudah menginstruksikan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat, tentu saja akan dilaksanakan lagi dengan Undang-Undang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020. Jadi baru tahun 2020 kemarin bagaimana pelaksanaan gerakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga itu dilaksanakan dari pusat, provinsi, kabupaten sampai ke kecamatan dan desa. Bapak Ibu yang saya banggakan, yang saya muliakan, itulah secara garis besar tim penggerak PKK. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan dulu berita gembira. Kemarin saya mengikuti Hari Keluarga Nasional tingkat nasional secara virtual di tempat masing-masing. Dan alhamdulillah Kabupaten Kutai Timur itu pelaksana terbaik momen kesatuan gerak PKK Bangga Kencana tingkat nasional kategori kabupaten. Jadi selamat kepada Kabupaten Kutai Timur periode 2020 sampai 2021, Desa Suargabara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Yang kedua, Provinsi Kalimantan Timur itu mendapat juga dari Samarinda pelaksana terbaik momen kesatuan gerak PKK Bangga Kencana, kesehatan tingkat nasional kategori kelurahan kategori kota, Kelurahan Dadi Mulia, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Kemudian kader terbaik Kalimantan Timur bernama Mini, berarti ada 3 kategori yang kita menang. Kemudian ada lagi lomba video kreatif juara 2 bernama Arkana dari Balikpapan. Ada 4 kita meraih juara di tingkat nasional. Dan yang terakhir adalah pendataan keluarga dengan pencapaian 100% target KK terdata tepat waktu adalah Kota Bontang. Jadi alhamdulillah Kalimantan Timur yang diwakili oleh kabupaten kota, kalau 5 ini hebat sudah. Tambah Pak penghargaan kepada Gubernur dan Ketua Tim Penggerak PKK tingkat nasional. Alhamdulillah. Untuk mensupport Bangga Kencana. Artinya semua yang dikerjakan, semua yang dibuat oleh Bapak Ibu sekalian itu pasti akan ada hasilnya. Kalau dikerjakan dengan benar, dengan baik, dan penuh kebersamaan. Karena contoh saja, di Desa Suargabara itu tidak bisa satu orang saja yang mengkoordinir untuk semua kegiatan. Tapi bagaimana bisa bersama-sama melaksanakan persiapan untuk lomba tingkat nasional itu. Jadi kami mengucapkan terima kasih kepada Kabupaten Kutai Timur, kemudian kabupaten kota yang lain juga yang telah memberikan kontribusi terbaiknya kepada negara dan bangsa, terkhusus kepada Kalimantan Timur.
Bapak Ibu yang saya banggakan, yang saya muliakan, PKK ini adalah jaringan yang cukup luas. Kenapa disebut cukup luas? Karena jaringannya itu dari pusat, dilindungi oleh undang-undang dan ada Permendagrinya, sampai ke provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa, semua jaringan itu ada. Jadi kalau di sini kabupaten aja sekitar 40 lebih tadi pengurusnya, berarti di kecamatan pengurusnya sekitar 30 orang. Nah, semua masyarakat kita bisa menjadi kader. Jadi tidak hanya menjadi pengurus saja. Tapi masyarakat biasa pun apabila dia mampu bisa memberikan penyuluhan, bisa memberikan informasi-informasi, dia adalah sebagai kader PKK. Tapi dia tidak sebagai pengurus. Nah, jadi perlu diketahui bahwa semua masyarakat di seluruh kabupaten kota itu adalah kader. Nah, kader itu dia bisa menjadi catatan apabila dia bisa membantu bagaimana kegiatan-kegiatan PKK itu bisa dilaksanakan dengan benar dan baik. Karena kegiatannya ini cukup luas. Mohon maaf Pak Ardian, boleh panjang-panjang nggak Pak? Boleh Pak ya, panjang-panjang. Pak, kejauhan jalannya Pak. Kalau saya 5-10 menit aja rasanya di abdol rasanya saya kalau bicaranya sedikit. Jadi jaringan yang luas, kemudian juga PKK ini adalah mitra pemerintah. Makanya tadi saya sebutkan bahwa ada dinas instansi yang mensupport kegiatan-kegiatan PKK. Saya suka bicara dan membuat nota kesepakatan. PKK Provinsi Kalimantan Timur membuat nota kesepakatan, Pak, bukan MOU. Kalau itu kan bahasa Inggris tuh, Memory of Understanding. Nah, itu boleh tidak dilaksanakan dan boleh tidak ada sanksi. Tapi kalau nota kesepakatan, kedua belah pihak harus bisa bertanggung jawab dengan perjanjian itu. Jadi misalnya di Dinas Tanaman Pangan, tugasnya ini, PKK tugasnya ini. Nah, kami berhak PKK itu menghadap ke kepala dinas agar semua kegiatan PKK ini yang berkaitan dengan pertanian agar disupport oleh dinas. Sehingga PKK tidak perlu mengeluarkan duit banyak, Pak. PKK tidak perlu anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan pertanian. Contoh saja seperti hatinya PKK, atau pemanfaatan lahan pekarangan. Jadi bisa dibantu oleh penyuluh pertaniannya di sana, di daerah masing-masing, di kecamatan, di desa ada penyuluh pertaniannya. Jadi banyak lingkup kerja PKK itu yang bisa bekerja sama. Jadi tidak kerja sendiri saja. Dengan pepatah mengatakan berat sama dijinjing, ringan sama dipikul. Mohon maaf Pak, saya ini bicara di depan dokter dengan MSI. Mohon maaf, tapi saya bekesahan aja Pak ya. Saya bekesahan Pak. Jadi mohon maaf juga ibu-ibu, ini mengenai PKK. PKK kalau diceritakan bisa sampai 2 jam. 2 jam baru singkatan, belum kalau kita detail-detailnya. Kemudian PKK ini saya sebut sebagai mitra pemerintah. Oleh sebab itu, kalau memang mau mengadakan nota kesepakatan dengan instansi, silahkan. Kami ada contoh-contohnya juga di Provinsi Kalimantan Timur sehingga bisa kita bekerja itu betul-betul dilandasi dengan suatu aturan, suatu catatan bahwa memang itu harus dikerjakan. Karena terus terang saja seperti Dinas Pertanian, Pak Bupati, Pak Wakil, Dinas Pertanian, Perikanan itu biasanya kita akan mengikuti seleksi tingkat provinsi dan seleksi tingkat nasional. Dan alhamdulillah tahun lalu sebelum Covid kita Kalimantan Timur itu diwakili oleh Balikpapan lomba menu serba ikan. Kita juara 1 Pak tingkat Provinsi Kalimantan Timur. Nah jadi itu bukan kemenangan provinsi. Provinsi itu hanya koordinator saja. Semua yang mempunyai kegiatan, semua yang mensupport provinsi itu adalah kabupaten kota. Dan alhamdulillah tahun kemarin itu Kota Balikpapan yang mewakili kita dan juara 1.
Bapak Ibu yang saya banggakan, yang saya muliakan, kemudian sudah jaringan luas, komunikasi dengan dinas instansi maupun organisasi wanita bisa dihidupkan kembali. Kemudian jangan lupa bahwa PKK tidak ada gajinya. PKK itu adalah organisasi di mana semua pengurusnya itu bekerjanya dengan ikhlas. Bekerjanya dengan penuh tanggung jawab tanpa memikirkan saya dapat apa di sana. Nah, jadi PKK ini memang anggarannya ada untuk kegiatan, tetapi untuk setiap gaji itu tidak ada. Sama seperti organisasi-organisasi di GOW maupun organisasi perempuan yang hadir hari ini. Semuanya mandiri, tetapi bahwa bekerja ikhlas itu pasti ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau sudah kita bekerja ikhlas di PKK bahwa tidak ada gajinya, kadang-kadang ada yang berpikir kalau saya tidak dapat apa-apa di PKK, ngapain saya ikut PKK? Padahal banyak orang yang menunggu untuk menjadi pengurus PKK di Kabupaten Kutai Timur. Jadi bersyukurlah kepada pengurus yang baru yang telah dilantik oleh pembina PKK, bahwa ibu-ibu ini yang hadir di sini adalah orang pilihan, orang yang dianggap mampu untuk bagaimana bisa membantu pemerintah daerah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lingkungan Bapak Ibu sekalian dan Kabupaten Kutai Timur pada khususnya. Bapak Ibu yang saya banggakan, yang saya muliakan, selain bekerja ikhlas bahwa PKK ini juga harus melaksanakan yang disebut dengan tertib administrasi. Uang PKK tidak bisa dipakai semau-mau kita saja. PKK uangnya tidak bisa keluar tanpa persetujuan ketua dan hasil rapat bersama. Kemudian uang PKK juga tidak dipegang oleh pengurus PKK. Uangnya dipegang oleh DPMPD, Pak. Kami Provinsi Kalimantan Timur PKK tidak pernah pegang uang. Yang pegang uang adalah DPMPD, sehingga orang DPMPD lah yang menjadi bendahara PKK. Jadi kami tidak repot lagi. Jadi kalau mau jalan mengajukan surat saja, usulan bahwa ini yang mau pergi kerja, ini yang mau ke sini, ini yang mau ke sana, semuanya kita laporkan ke kepala DPMPD Provinsi Kalimantan Timur. Beliau yang memproses semuanya. Jadi tertib administrasi itu sangat penting bagi kita. Kalau memang tidak ada anggaran, tidak usah dipaksa kegiatan itu. Kemudian, tapi kalau bisa dibantu oleh dinas instansi dengan kegiatan-kegiatannya itu alhamdulillahirabbil alamin. Jadi itulah manfaatnya pengurus PKK itu bisa berkoordinasi dengan dinas instansi yang terkait dengan PKK. Kemudian yang terpenting adalah seorang ketua tim penggerak PKK bisa mengkoordinir anggotanya. Itu yang terpenting, mengkoordinir anggotanya. Sehingga setiap kegiatan itu terkonsolidasi dengan baik. Setiap kegiatan itu betul-betul memegang aturan-aturan yang telah berlaku di dalam kegiatan-kegiatan PKK. Ada buku pintar. Jadi manfaatkan buku pintar itu dengan sebaik-baiknya. Jadi mohon maaf nih bekesah ada di Pak Ardiansah ya. Saya Pak Ardiansah tegak mulang kampung di sini, makanya perasaan saya bekesahnya nyaman di sini Pak. Mohon maaf Pak ya. Ini informasi juga kepada pembina dan anggota, Pak Bupati, Pak Wakil, dinas instansi yang terkait dan UPD terkait. Bapak Ibu yang saya banggakan, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. PKK sekarang dituntut harus peka terhadap situasi dan kondisi sekarang ini. PKK itu dituntut mempunyai terobosan yang kreatif. Jadi kami diinstruksi dari pusat setelah Rakernas kemarin, walaupun hasil Rakernas sekarang ini pun dari pusat belum turun rekomendasinya, sehingga
Sehingga kami tetap melaksanakan hasil Rakernas yang sebelumnya. Jadi tidak melaksanakan Rakernas tahun 2021 ini. Kami tetap berpegang kepada Rakernas 2015 yang lalu, 2016 yang lalu. Terobosan kreatif itu sudah disampaikan pada rapat Rakerda kita juga dengan kabupaten kota provinsi bahwa ada beberapa perubahan yang disampaikan oleh PKK Pusat. Nah, silakan menyesuaikan dengan menyesuaikan keadaan daerah masing-masing. Jadi kegiatan itu tidak perlu kaku, tapi bisa dilaksanakan sesuai dengan daerah kita. Kemudian yang terpenting adalah tadi kalau ketua bisa mengkoordinir anggotanya. Yang terpenting ini saya sebutkan. Saya suka Pak, karena saya juga baru jadi ketua PKK di Provinsi Kalimantan Timur. Saya suka bicara dengan kawan-kawan, dengan ibu-ibu pengurus PKK saya. Bahwa kalau PKK itu ibarat tubuh Pak, bagi saya. Jadi ini harapan saya kepada PKK Kabupaten Kota semua se-Kalimantan Timur, karena kami hanya koordinator saja. Tidak bisa memerintah kabupaten kota. Tapi bagaimana kabupaten kota ini menjadi teman, menjadi sahabat, menjadi kawan bagi PKK Provinsi Kalimantan Timur. Karena kami sebagai koordinator. Artinya keberhasilan organisasi itu bagaimana bisa mengkoordinir semua. Baik itu komunikasinya, baik itu pertemanannya, baik itu kebersamaan di dalam kepengurusan PKK. Ini saya belum disiapkan tisu dari tadi nih. Bapak Ibu yang saya banggakan, kenapa ini yang saya tekankan? Sedikit aja, tidak sebanyak. Kalau banyak nanti lama saya di sini. Jadi yang ini saya tekankan ke diri saya dan seluruh pengurus Provinsi Kalimantan Timur. Kalau dulu mungkin ibu-ibu PKK Provinsi Kalimantan Timur itu beliau agak lega-lega sedikit. Karena Ibu Awang Faruk sakit, beliau tidak bisa aktif di PKK. Sekarang ini ibu-ibu PKK Provinsi Kalimantan Timur itu agak-agak stres juga dengan saya. Ya Bu lah, agak-agak stres juga pianlah dengan ulun lah. Agak-agak kaget Pak dengan saya. Tapi yang hebatnya itu, ibu-ibu ini bisa menyesuaikan diri. Itu yang saya senang, bisa menyesuaikan diri di organisasi PKK ini. Saya kadang-kadang sedih dengan ibu-ibu, sudah usianya 17 tahun ke atas, ada yang 60 tahun ke atas. Betul ya? Ya, 60 tahun ke atas. Ada yang 73 tahun pengurus kami Pak Ardiansah. Paling tua itu 73 tahun pengurus PKK saya. Pesan Pak Isran kemarin, jangan ikam gantilah pengurus. Jadi saya kadang mengganti Bu Basarai, kadang mengganti menambahi aja yang kurang-kurang. Jadi semua pengurus itu yang usianya sudah tua tetap saya fungsikan. Nah, awal sebagai ketua tim penggerak PKK di Provinsi Kalimantan Timur tuh saya juga agak stres. Bagaimana nih saya harus menyesuaikan dengan tim penggerak PKK di zaman Pak Suwarna, rasanya dulu sudah ada. Ya kalau ada di zaman Pak Suwarna Pak, sampai sekarang jadi pengurus PKK. Berarti berapa? Hampir 25 tahun. Jadi pengurus PKK, berarti kan saya baru berapa bulan jadi ketua PKK. Tapi alhamdulillah kawan-kawan terbuka kepada saya karena sekarang ini ada beberapa perubahan di PKK Provinsi Kalimantan Timur. Kalau dulunya kerja, ini tugas Pokja 1 saja yang kerja. Saya berharap tidak seperti itu. Jadi di mana ada Pokja, pengurus PKK yang lain ada mendampinginya. Jadi setiap kegiatan Pokja 1, pengurus dari Pokja sekretaris 1, 2, 3, dan 4 akan hadir pada waktu kegiatan itu, mensupport kegiatan Pokja 1. Jadi kegiatan kami begitu. Kalau sebelum-sebelumnya
Pokja 1 sendiri aja. Tidak ada yang PKK Pokja lain hadir untuk kegiatan-kegiatan Pokja 1. Tapi alhamdulillah sekarang ini kita mulai seperti bersaudara, seperti berteman, karena apabila seperti ini contoh kantor, apabila saya lupa tuh bawa HP, di HP saya mau mengambil ceritanya, tapi tidak bisa dibuka Bu, susah nanti lama. Bahwa di dalam satu organisasi, apabila seseorang merasa pintar sendiri, itu akan memperburuk keadaan di kantor itu. Jadi memperburuk keadaan di organisasi itu. Karena PKK ini saya sebut seperti batang tubuh. Tangan punya fungsi sendiri, kaki punya fungsi sendiri, mata punya fungsi, semua punya fungsi. Artinya bahwa organisasi PKK ini orang-orangnya banyak kepalanya. Pasti banyak ide-ide kreatifnya. Nah, PKK ini Pak Bupati, orangnya ada yang bisa selfie saja Pak. Ada tuh Pak. Biasanya begitu. Saya di PKK ada yang bagian selfie juga Bu. Siapa kawan kita yang bagian selfie? Ada yang bagian selfie PKK provinsi. Ada yang bagian nunjuk-nunjuk Pak. Dia tidak bisa kerja. Dia kiri kanan jalan sana jalan sini dia tunjuk aja. Yang itu ada Pak. Jadi di organisasi PKK ini macam-macam modelnya Pak. Ada yang tidak bisa bicara Pak. Tapi tangannya kerja. Nah itulah PKK. Dia punya keterampilan tangan, tapi dia tidak bisa menjelaskan secara detail apa yang dia kerjakan. Itu ada Pak di PKK. Saya ingatnya Ibu Sriwanto, almarhum, di sini di Sengatta. Dia tidak bisa ngomong Bu. Dia tidak bisa ngomong. Tapi kalau mau lomba, Ibu Sri, kita mau lomba nih. Dia siap Pak dengan atribut yang dipersiapkan dia untuk di meja, untuk yang hias-hiasan, dia yang menyiapkan. Dan beliau sudah meninggal. Nah jadi harapan saya bahwa kita semua di PKK itu mempunyai kekurangan. Kita di PKK itu mempunyai kelebihan. Jadi harapan saya bahwa mari kita terima kekurangan-kekurangan kawan-kawan kita. Sama dengan saya kekurangannya tidak bisa masak. Yang orang berkawinan itu apa tuh? Daging masak habang Pak, daging masak merah yang zaman orang lagi bahari. Nah kalau saya mau makan itu biasanya saya minta tolong Bu Kadir ada enggak bumbu masak merah? Karena saya enggak bisa bikin bumbunya. Nah itulah kekurangan saya. Saya sadari bahwa saya punya kekurangan. Jadi harapan saya bahwa mohon maaf ini saya bukan menasehati tapi saya sekaligus bercerita mengenai PKK provinsi maupun di kabupaten. Apalagi lah. Nah, tadi PKK seperti batang tubuh. Kalau rasa tidak nyaman di organisasi, itu akan terbawa terus. Akhirnya apa ya bahasa Inggrisnya ya? Enggak usahlah bahasa Inggris, bahasa Indonesia aja. Kebersamaan itu tidak ada lagi. Yang satu berprasangka buruk, yang satu berprasangka buruk, yang satu berprasangka buruk. Itu sudah tidak enak Pak. Sudah tidak enak kerja. Kemarin saya acara Dharma Wanita, pelantikan pengurus Dharma Wanita Bangkal Tintara. Diminta juga sebagai penasehat hadir untuk menyampaikan. Saya banyak bercerita mengenai PKK di Kutai Timur. Saya banyak bercerita mengenai Dharma Wanita di Kutai Timur. Bahwa bukan kenangan sih. Ini betul-betul menjadi cerita hidup saya di Kutai Timur. Saya pernah cerita kemarin itu dengan pengurus PKK, pengurus Dharma Wanita. Saya bilang pada suatu ketika pernah Pak Isran dimutasi. Ini saya cerita sedikit. Pak Isran dimutasi non-job. Tapi saya masih aktif di Dharma Wanita, aktif di PKK. Karena saya pikir ketua saya itu Ibu Mahyudin. Kalau Pak Isran atasannya Pak Mahyudin tidak masalah, tidak apa-apa. Tapi atasan saya ini Ibu Agati. Dan saya masih sebagai wakil ketua tim penggerak PKK. Kalau orang lain berpikir
Dan pada waktu itu digantikan dengan Pak Sapur. Pak Sapur jadi asisten 2 Pak Ardiansah. Pak Sapur jadi asisten 2, Ibu Sapur nelpon saya, Bu Isran, jar aku kada tahu bahasa Banjar kan saya berdua. Bu Isran, jar aku kada tahu anu digantikan. Enggak apa-apa Bu, jar saya yang menggantikan juga orang Kutai Timur, bukan orang dari Jakarta, bukan dari mana-mana. Nah, jadi pada waktu itu karena pas asisten itu adalah istrinya mendampingi suaminya, otomatis jabatan wakil ketua saya itu diambil alih oleh Ibu Sapur. Langsung secara otomatis dan saya tidak diganti. Saya tetap aja jadi wakil ketua. Tapi saya tidak pernah marah. Saya tidak pernah berpikir bahwa Ibu Sapur ini yang salah. Tidak. Orang mau diapa? Nggak bisa. Jadi pada waktu itu PKK diambil alih oleh Ibu Sapur. Saya di rumah. Pak Isran tuh kada begawi di rumah. Ini kisah Pak Ardiansah sedikit mengenai PKK. Ibu Sapur menggantikan saya sebagai wakil ketua di PKK. Tiba-tiba ibu beliau meninggal di Balikpapan. Padahal hari itu pelatihan fardu kifayah. Yang mengajarnya Guru Suhaimi. Guru Suhaimi, tiba-tiba saya ditelepon di rumah. Karena posisi Ibu Sapur tidak ada. Bu Isran gantikan ya sambutan Ibu Sapur. Padahal ada Ibu asisten 1 Bahari, siapa ya namanya ya? Siapa namanya ya? Bukan Pak Masli, Pak, salah saya. Asisten 1 setelah Pak Masli. Pak Masli jadi sekda waktu Pak Isran dimutasi. Pak Baswan Imran, Pak Baswan. Nah, istri Pak Baswan Imran tuh ada sebagai pengurus PKK. Tapi saya yang di rumah yang dipanggil, Bu Isran dia gantikan Ibu Sapur ke dada, Ibu Agati lagi keluar kota. Gantikan posisi Ibu sambutan loh. Kalau saya mau marah, ngapain? Kalau saya mau marah, ngapain saya dipanggil? Orang pengganti saya ada kok. Kalau saya mau marah, tapi apa? Saya itu sepanjang jalan cuman bicara, saya minta antar Pak antar aku ke PKK, ada fardu kifayah. Sepanjang jalan itu saya cuma bicara apa? Aku ingin belajar, aku ingin belajar. Itu aja yang saya sebutkan. Tidak pernah saya mau menyalahkan orang lain. Itu kisah Pak, kisah. Jadi kalau orang sudah hatinya kesamut, kalau hati sudah negatif thinking, tidak baik. Kalau sudah negatif thinking. Pada suatu ketika rapatlah kita bersama lagi PKK. Kami dulu akrab, PKK itu akrab betul. Seperti kakak adik begitu di PKK. Akrab semuanya. Ibu Awang itu kalau makan, Bu Isran. Kita bagi 2 nasi, Bu Isran lah, iya Bu. Kalau tidak habis kami makan, Bu Isran aja kita Kia Wilda ya. Ada Wilda tuh pengurus PKK kami yang orangnya heboh. Pokoknya heboh jam 3 subuh kalau kita ada kegiatan dia sudah ketok kamar orang semua. Bangun jam 3 subuh dikira dia sudah jam 5 subuh. Di jam 3 subuh sudah ketok-ketok pintu kamar ibu-ibu untuk bangun siap-siap kegiatan PKK. Ya. Pada satu ketika kita akan melaksanakan supervisi monitoring evaluasi ke kabupaten kota. Salah. Ke kecamatan. Pada waktu itu rapat bersama kita akan berangkat ke Sangkulirang. Rapatlah bersama ketua, Ibu Agati ketua kami. Beliau sampaikan begini, yang ini berangkat Wahau Kombeng Telen, ini grupnya, yang ini grupnya ini, sudah dibagi semua. Ibu Agati bicara dengan saya, Bu Isran, Ikam kada usah umpat lah ke Sangkulirang, nama saya ada di Sangkulirang, ikut rombongan Sangkulirang. Ikam kada usah umpat Bu Isran lah Jarsiden, ke Sangkulirang supervisi monitoring evaluasi. Kalau orang lain marah Pak, kalau orang lain tersinggung, saya apa di hadapan semua kawan-kawan di PKK? Alhamdulillahirabbil alamin. Karena tidak ada yang jaga anak ulun Pak Ardiansah, tidak ada yang jaga anak saya. Saya bersyukur ditinggal karena anak saya tidak ada yang jaga. Kebetulan yang menjaga anak saya itu menikah, berhenti kerja. Jadi saya kebetulan memang tidak ada yang menjaga anak saya. Saya masih bersyukur ditinggal oleh Ibu Agati untuk supervisi monitoring. Nah,
Dan alhamdulillah mungkin juga Allah Subhanahu wa taala yang menggaiden ini membimbing. Jadi tidak marah saya dengan Ibu Agati, tidak tersinggung, malah saya bersyukur karena diberi kesempatan untuk menjagai anak-anak sendiri di rumah, tidak ikut PKK. Itu hanya sebagian kecil yang bisa saya sampaikan kepada ibu-ibu, bahwa organisasi PKK ini adalah bagaimana bisa kita mengelola hati kita. Biasanya ada yang emosional, ada tuh Pak, ada yang emosional. Saya ada kawan saya yang paling pintar, orangnya emosional, Ibu Ardiansah tuh tahu nah, dia tahu orangnya. Ibu Ardiansah ini sama-sama saya dulu, saya ketua PKK, dia wakil ketua. Bu Isran begini-gini, itu enggak apa-apa, biar aja, orang dia memang begitu kok, enggak bisa dirubah Pak. Ada orang itu yang emosional, itu ada orang yang tidak bisa dirubah karakter dia. Ada yang provokator di PKK itu ada. Jadi jangan khawatir, organisasi ini akan besar apabila kebersamaan kita bersama. Biar aja, boleh. Nah, jadi Ibu Ardiansah bicara ke saya, Bu Isran ini sudah Bu, enggak apa-apa, dia memang begitu. Ada provokator kan Bu Ardiansah, ada provokator Pak, ada yang dia merasa pandai sendiri, bahwa semua program itu katanya aku tuh yang bikin, begitu. Karena PKK ini Pak seperti saingan juga di dalam pokja-pokja masing-masing. Tapi alhamdulillah di Provinsi Kalimantan Timur saya tidak pernah melihat itu. Alhamdulillah. Jadi di PKK Provinsi Kalimantan Timur ini tidak saya melihat bahwa saya pintar sendiri, saya hebat sendiri, itu tidak saya lihat. Nah, dan yang pemecah rekor di kantor itu paling lama, kata ada staf saya, zaman Ibu Awang katanya tidak pernah selama ini di kantor. Ini kenapa jam 6 sore masih di kantor? Kadang-kadang ada yang azan Pak, yang azan supaya kita bubar Pak di PKK. Karena kerjaan belum selesai, saya tidak pulang. Saya tungguin memang sampai mau maghrib baru bubar. Kemudian juga saya perlu informasikan bahwa kegiatan-kegiatan kita suka mendadak, ibu-ibu dari kabupaten kota, bahwa kegiatan suka mendadak Pak infonya, apalagi sekarang kan virtual meeting. Kadang-kadang undangan itu masuk hari Jumat, kegiatannya hari Senin, otomatis Sabtu dan Minggu itu kita mohon maaf mengganggu kabupaten kota untuk informasi-informasi yang mendadak. Karena info dari pusat juga sekarang ini suka mendadak. Jadi mohon maaf, bukan kemauan kami untuk menginfokan kegiatan-kegiatan yang mendadak. Kemudian lomba-lomba tingkat nasional itu ada, nanti disampaikan di pokja masing-masing saja dari kawan-kawan kami. Sudah habis Pak, sangu saya sudah habis. Jadi itu cerita saja. Ini cerita, artinya PKK ini kita tidak boleh negative thinking kepada siapapun. Kalau negative thinking, kalau kita berprasangka buruk kepada kawan-kawan kita sendiri juga yang rugi. Perasaan kita sendiri yang salah tingkah sendiri. Ini mungkin sekaligus menasihati diri saya sendiri. Jadi sekali lagi bahwa pengurus PKK itu adalah, saya sering ke kawan-kawan saya, kalau satu yang sakit, kita sakit semuanya. Kalau satu bahagia, semua bahagia. Jadi kita tidak berbeda-beda dari pengurus manapun, baik itu provinsi, baik itu kabupaten kota. Kita ini PKK adalah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan, yang saya sebut dengan batang tubuh tadi, tidak bisa terpisahkan. Mari, kalau tadi ada kekurangannya, ada yang suka selfie, ada yang suka mengaku bahwa saya pintar, ada yang mengaku bahwa saya ahli, ada yang merasa dia harus diprioritaskan, kemudian ada yang harus macam-macam dah, macam-macam di semua kepala kita. Itu mari kita terima kekurangan itu dengan kawan-kawan kita, bahwa dia punya kekurangan ini kita terima dengan baik. Yang terpenting adalah harapan saya, pengurus PKK Kabupaten Kutai Timur harus mempunyai harus mengeluarkan potensi diri masing-masing dengan kelebihan yang Bapak Ibu punya.
Jadi kalau di sini yang ahlinya bagian senam, keluarkan memang ahli senamnya itu. Kalau ahli masak, keluarkan memang ahli masaknya. Jadi mari kita bersama-sama bergandengan tangan, baik itu PKK Kabupaten Kota, baik itu PKK Provinsi Kalimantan Timur. Mari kita bergandengan tangan dalam rangka tujuannya adalah bagaimana masyarakat kita ini menjadi masyarakat yang sejahtera. Nah, ini catatan saja bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya banggakan, yang saya muliakan, yang tambahan lagi dari saya bahwa dari pusat kemarin kita ikut melaksanakan rapat tingkat nasional diikuti oleh Kementerian Desa, kemudian PKK, kemudian Menteri Dalam Negeri bahwa menyampaikan PKK itu dari pusat Pak siap kader-kadernya di bawah dalam mengikuti posko COVID-19. Jadi PKK juga konsen kepada COVID-19 dan dihimbau agar tetap mensosialisasikan protokol kesehatan. Jadi sampai ke kecamatan, sampai ke desa, bisa kader-kadernya terlibat aktif di dalam penurunan COVID-19 yang ada di Kalimantan Timur ini khususnya. Kemudian yang terpenting adalah isu stunting. Isu stunting ini juga sama. Isu stunting ini sama dari pusat sampai ke daerah. Nah, lokus stunting kemarin dari Dinas Kesehatan Provinsi mana Nurul Awarul. Oh iya itu. Termasuk di sini ya. Di sini ada Pak lokus stunting Pak dari Dinas Kesehatan Provinsi menginfokan di sini ada lokus stunting. Nah, sebelumnya lokus stunting itu ada di Penajam Pasir Utara dan Kutai Barat. Dan alhamdulillah Dinas Kesehatan bekerja sama dengan PKK, bekerja sama dengan PKK daerah melaksanakan pelatihan, membuat menu dan bukunya ada. Bukunya kita kasihkan ke kabupaten kota agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita yang memanfaatkan tanaman di sekitar dan ikan di sekitar masyarakat kita. Itu Dinas Kesehatan bekerja sama Pak, PKK tidak mengeluarkan uang sama sekali. Dan alhamdulillah itu juga yang kita promosikan ke pusat kemarin dalam rangka Hari Keluarga Nasional. Kemudian isu stunting itu nanti ada kegiatan ya Rol ya. Ada kegiatan dari Dinas Kesehatan ke sini juga ya Rol. Nah, ada ke sini nanti insya Allah kita bisa kerjasama dengan PKK Kabupaten sehingga ini bisa masyarakat kita cepat terlepas dari stunting. Stunting itu ternyata Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, OPD terkait bahwa organisasi wanita stunting itu dimulai dari 1000 hari kehidupan. Dulu bayangannya tuh stunting itu dari mana asalnya? Ternyata dari 1000 hari kehidupan. Makanya sekarang stunting itu fokusnya dari BKKBN Pusat. Jadi Presiden dulunya ke Kementerian Kesehatan. Nah, saya tidak tahu Presiden merubah lagi untuk penurunan stunting ini diserahkan kepada BKKBN Pusat, kemudian BKKBN ke kabupaten kota. Nah, ini mungkin juga bisa menjadi catatan BKKBN yang ada di kabupaten bahwa 1000 hari kehidupan itu sangat penting. Info lagi bahwa masyarakat kita, anak-anak muda kita di Kalimantan Timur berapa persen Rol? Yang anemia. Berapa persen anemia? Berapa? 35% Pak yang anemia. Anemianya tuh anak gadis. Jadi 1000 hari kehidupan itu sekarang jadi 1200 ya. 1200 kan? 1200 kehidupan. Nah, 1200 kehidupan tuh diawali dengan kita memfokuskan kepada anak-anak yang terkena anemia, yang gadis-gadisnya. Jadi kalau bisa anak anemia itu disembuhkan dulu sakitnya, baru dia menikah. Sehingga kasus stunting ini bisa terkurangi karena memang ternyata yang mengakibatkan stunting adalah karena remaja putrinya yang anemia, kemudian pengasuhan di dalam kandungan tidak mengerti, kemudian melahirkan anak, memberi asupan gizi yang benar kepada anak, mendidik anak itu masih kurang ilmunya sehingga
itulah yang bisa mengakibatkan stunting bagi anak-anak kita. Stunting ini tidak seperti kekurangan gizi. Kalau kurang gizi diobati, sembuh, selesai. Tapi kalau stunting diobati, fisiknya sembuh, saraf-sarafnya tidak bisa diobati. Dia agak terlambat perkembangannya dari rekan-rekannya yang lain. Sampai dia dewasa juga akan berpengaruh kepada anak itu. Jadi harapan kita perempuan-perempuan yang ada di Kalimantan Timur, baik itu organisasi wanita, agar bisa memperhatikan bahwa isu stunting ini bukan isu yang sepele, tapi ini adalah isu yang sangat besar. Mohon maaf saya kepanjangan Pak Ardian yo. Nih Bapak. Isu, karena ini harus saya sampaikan, isu stunting yang menjadi fokus perhatian PKK juga dari pusat ke provinsi sampai kabupaten. Kemudian ada lagi kita kerjasama dengan BNNP. BNNP ya Bu ya? Ya Bu Erni, BNNP ya. Badan Narkotika yang ada di Samarinda. Perwakilan pusat di Samarinda. Beliau mengajak PKK juga di sana untuk terlibat aktif di dalam Desa Bersinar. Desa Bersinar itu adalah desa bersih narkoba. Beliau itu mencanangkan satu desa, satu desa, satu kabupaten untuk pilot project Desa Bersinar. Karena di Samarinda sudah ada beberapa desa-desa yang zona merah, yang narkobanya banyak tuh ada satu yang menjadi perhatian. Kutai Timur juga begitu, semua kabupaten kota sudah ada datanya dari BNNP. Nah, oleh sebab itu ini info juga untuk PKK kabupaten kota bahwa kita dilibatkan aktif nantinya di dalam Desa Bersinar itu. Nah, ini info-info yang kami bisa sampaikan. Selamat kepada Ketua Tim Penggerak PKK, kepada Ketua-Ketua. Hari ini saya lupa mengenalkan rombongan saya. Saya hari ini komplit, ada satu tinggal, bawa Wakil Ketua saya. Jadi Wakil Ketua saya itu ada dari Pokja 1, Ibu Erni Makmur, beliau koordinator Pokja 1. Berdiri pian Bu Erni biar kelihatan, enggak apa-apa saya kenalkan terakhir. Bini Hadi Mulyadi, beliau koordinator Pokja 1. Kemudian Ibu Jakiah, koordinator Pokja 3. Koordinator Pokja 2 saya Pak, karena keluarganya kena COVID. Kemudian ada lagi yang meninggal, keluarganya ada 2 yang meninggal dari Kejaksaan 1, dari adiknya tuh dosen kalau tidak salah. Meninggal dunia Pak. Jadi beliau tidak berani kalau pergi jauh-jauh seperti ini atau banyak orang, beliau tidak berani ikut. Jadi saya bawa ada 3, satunya Ibu Sularsi dari kelompok kerja 4. Beliau ini dulunya istri Pak Kepala Dinas Kesehatan. Jadi semua saya bawa, yang satunya memang tidak berani ikut kalau banyak orang begini, beliau agak trauma karena keluarganya meninggal kena COVID. Nah, jadi hari ini saya sampaikan selamat kepada Bapak Ibu sekalian yang telah dilantik. Mari gali potensi, gali kelebihan kita semua agar PKK Kabupaten Kutai Timur ini maju dan berkembang, bisa bersaing dengan kabupaten kota yang lain. Bapak Ibu yang saya banggakan, tahun kemarin itu juara umumnya adalah Balikpapan. Balikpapan menggeser Samarinda. Dia yang menggeser Samarinda adalah Kabupaten Berau. Ini PKK Pak Ardiansah. Jadi juara 1 itu Balikpapan, juara 2 itu Berau, juara 3 itu rasanya Samarinda. Jadi dulu Samarinda tuh juara 1, juara 2 dengan Balikpapan berdua. Nah kemarin tuh tergeser. Harapan saya Kutai Timur bisa menggeser kabupaten kota yang lain. Saya lupa Kabupaten Kutai Timur kemarin ranking berapa saya lupa Ranking berapa? Saya lupa. Jadi harapan saya, mari kita gali potensi, mari kita dengan kebersamaan, mari kita dengan dengan kebersamaan, dengan kebahagiaan. Kalau sudah bahagia Bu di PKK, kerjaan itu ringan.
Kalau sudah hati itu sudah besamut di orang Banjar, kalau sudah negatif thinking itu tidak enak sama sekali kerja. Jadi harapan saya, mari kita bersama-sama dengan PKK Provinsi Kalimantan Timur, kami hanya koordinator saja, PKK Provinsi Kalimantan Timur itu tidak bisa melaporkan apapun kegiatan PKK-nya kalau tidak disupport oleh kabupaten kota. Sekali lagi terima kasih kepada pemerintah daerah yang telah memfasilitasi kegiatan ini sebagai Dewan Pembina. Semoga PKK Kutai Timur maju dan berkembang melampaui kabupaten kota yang lain. Jadi siap-siap Kabupaten Kutai Timur untuk menunjukkan prestasi terbaiknya kepada masyarakat Kutai Timur. Jadi bukan kepada siapa-siapa, tapi kepada masyarakat Kutai Timur. Bapak Ibu yang saya banggakan, yang saya muliakan, panjang Pardian Sahyo. Panjang benih. Sedikit lagi Pak, dikit lagi Pak. Isu stunting sudah, COVID-19 sudah. Jadi memang perempuan itu diharapkan bisa berperan aktif di dalam pemutusan mata rantai COVID-19 ini. Karena dari rumah itu biasanya yang bisa memarahi anaknya ibunya aja. Yang bisa mengatur di rumah anaknya saja. Agar tidak keluar rumah atau keluar rumah harus pakai masker. Bapak Ibu yang saya banggakan, yang saya muliakan, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi ada yang mau saya sampaikan, satu lagi. Saya ingati dulu. Satu lagi yang saya belum sampaikan. COVID sudah, stunting sudah, kerja PKK sudah. Nah, silahkan Bapak Ibu sekalian, kita di sini bersama-sama. Sekali lagi nih, saya ajak agar bisa memberikan kelebihan kita masing-masing kepada masyarakat Kutai Timur. Bapak Ibu yang saya banggakan, yang saya muliakan, saya sering bicara dengan Ibu Hadi Mulyadi ini. Sidin itu Pak Ardian Sahai, kalau ulun ke saya, Sidin ketawa aja. Itu hebatnya Bu, Ibu Hadi ini, dia ketawa aja Bu, karena dia ustazah. Jadi dia ketawa aja. Apakah saya protes ke dia? Itulah kelebihan Bu Hadi. Dia tidak pernah komen di saya. Dia tidak pernah komen di yang lain-lain. Dia ketawa aja kalau saya bicara. Bu, saya bilang, itu coba liatin, itu susunannya betul. Betul atau salah? Ketawa aja sih. Jadi saya tidak jadi marah karena Sidin ketawa. Itu kelebihan Ibu Erni itu dengan saya. Nah, saya ini ingin menyampaikan bahwa apa tadi ya? Ada satu lagi Pak. Satu lagi. Tadi ingat, sekarang lupa lagi. Satu lagi. Sedikit lagi Pak ya, sedikit. Semuanya sudah. Sepertinya sudah. Nanti yang lupanya pada waktu ini aja pelatihan aja. Nanti saya sampaikan. Selamat bekerja, selamat melaksanakan tugas. Ingat saya sudah Pak. Ingat saya apa yang saya sampaikan dengan Ibu Erni. Suatu ketika ada teman bertanya, pada waktu kemarin penerima penghargaan Manggala apa? Oh ya, Manggala Karya Kencana. Ada yang tanya dengan saya, Pak, Bu, Ibu niatnya begini-begini ya? Sampai bertanya dengan saya, Pak. Saya bilang, saya tidak pernah berniat apa-apa. Saya itu diperintah oleh lambang-lambang negara. Pada waktu COVID tinggi-tingginya tahun 2020, saya diinstruksi Pak Isran, turun memang ikam ke kabupaten kota aja. Ini di zona merah nih Jersidin. Ini merah ini COVID banyak nih ikam turun memang sosialisasi 3M. Pak Ardiansah, saya turun Pak. Saya pergi ke Kutai Kartanegara, pergi ke Kutai Timur rasanya saya sosialisasi 3M. Ada satu lagi saya pergi ke Pasir. Jadi ada Balikpapan, Penajam, Pasir Utara, saya di Pasir. Kutai Timur mewakili Bontang, Kutai Timur dan Berau. Jadi semua perwakilan kabupaten kota itu ada di Kutai Timur kemarin, kemudian Kutai Kartanegara dan Pasir. Itu semua bukan ingin mendapatkan pujian enggak. Orang saya bilang, Bu Hadi, saya ini dilantik jadi ketua PKK.
Saya dilantik, Ibu Hadi nyaman biar saya, kita dilantik sendirian maksudnya. Saya dilantik Pak oleh negara. Ibu Hadi dilantik oleh Pak Isra Nur. Saya dilantik langsung Pak oleh Ibu Menteri Dalam Negeri pada waktu itu. Loh, tanggung jawab sebagai ketua itu bukan main-main. Saya tidak pernah berpikir untuk dapat pujian. Saya tidak ingin berpikir bahwa kalau saya kerja ini orang senang dengan saya, tidak. Saya ini sebagai Pak Isra itu sudah dipercaya. Saya sudah dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala, kami dipilih sebagai pemimpin suami saya. Yang terakhir, dipercaya semua bisa melaksanakan. Ibu Ardiansyah, Ibu siapa tadi namanya, Ibu Kesmidi Bulang, Ibu Tirah, saya manggilnya Ibu Tirah biasanya. Ibu Tirah, bahwa ketiga kepercayaan ini, jawab dunia akhirat, saya bilang, saya bisa aja tidak mengerjakan tugas saya sebagai nanti Ibu Ketua PKK juga dilantik sebagai Bunda PAUD. Otomatis Pak, kami diperintah oleh negara untuk mengerjakan tugas itu. Bukan mau kita. Bukan mau saya pribadi. Agar iya. Sebab itu memang support dari pemerintah daerah itu juga berperan penting di dalam kemajuan PKK di daerahnya. Itu yang tidak saya kisahkan tadi Pak Ardiansyah. Itu saya ingati dulu. Artinya bahwa masyarakat yang memilih Pak Ardiansyah, otomatis istrinya sebagai ketua, Pak Kasmidi istrinya sebagai wakil ketua, sudah dipercaya masyarakat, dipercaya oleh negara, sudah dilantik pakai berkas itu, sudah mensahkan negara bahwa memang ini tanggung jawabmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan amanah kepada Pak Ardiansyah dengan Pak Kasmidi, otomatis istrinya juga begitu mengemban tugas. Tidak pernah ada kata-kata kita ingin dapat pujian. Tidak pernah terpikir sampai ke sana. Tapi bagaimana kita bisa bertanggung jawab dengan yang dimandat masyarakat kepada kita, dimandat negara Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu yang menjadi tanggung jawab kami sebagai ketua PKK, ketua Dekranasda, yang lain-lain sebagainya. Jadi saya terima kasih support Dewan Pembina Kabupaten Kutai. Mohon maaf. Sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kutai Timur, semoga Ibu bisa mengemban amanah dengan baik, dengan penuh dedikasi, dengan penuh perjuangan, dan penuh keakraban dengan pengurusnya, dengan penuh kebahagiaan dengan pengurusnya, dengan penuh kasih sayang di kepengurusan ini. Jadi saya mengucapkan lagi bahwa sakit satu pengurus PKK, semua pengurus PKK itu sakit. Tidak bisa satu yang bahagia, hanya satu yang bahagia. Semua di lapisan masyarakat Kalimantan Timur, harapan saya PKK-nya begitu. Satu yang sakit, semua sakit. Semua merasa sakit. Satu bahagia, semua bahagia. Jadi harapan saya itu, kenapa? Dengan kebahagiaan, dengan kebersamaan, dengan persatuan, PKK Kalimantan Timur bisa bersaing dengan PKK yang ada di Indonesia. Perlu kami informasikan setiap tahun kita berlomba untuk mengikuti tingkat nasional. Tingkat nasional. Kalimantan Timur itu tahun 2019 terakhir, 2020 COVID tidak bisa. 2019 dia bisa bersama-sama dengan Jawa Timur. Jawa Timur itu 34 kabupaten dibawahi beliau. Kalimantan Timur itu hanya 10 kabupaten yang dibawahi.
Tapi alhamdulillah lomba tingkat nasional Kalimantan Timur itu sama dengan Jawa Timur. 4 penghargaan kita terima tingkat nasional. Itu apa? Itu karena kerja keras PKK kabupaten kota yang bisa berkoordinasi dengan lintas sektor di dalamnya. Terima kasih Pak Ardiansah selaku Ketua Dewan Pembina, Pak Wakil, Pak Sekda, OPD-OPD yang terlibat di dalam kegiatan yang mensupport PKK Kabupaten Kutai Timur. Semoga kita semuanya mendapatkan barokah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selamat bekerja, selamat menjalankan amanah yang saya sebutkan tadi. Saya seringnya begini Bu Ardiansah. Saya bilang nanti di akhirat Pak Ardiansah. Itu menasehati diri sendiri. Itu nanti di akhirat itu orang tanya, Bu, ini kegiatan ini, kita tidak tahu. Nanti kita kemana-mana berjalan-berjalan aja mencari pengakuan orang. Tidak ada yang mengaku lagi di akhirat itu. Itu yang menjadi catatan bagi saya pribadi bahwa semua kegiatan yang kita laksanakan itu adalah tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada masyarakat yang di mana Bapak Ibu pimpin di Kutai Timur ini khususnya. Jadi selamat kepada Ibu, berapa kali saya sudah nyebutkan Abdul benih rasanya nih. Selamat kepada pengurus PKK Kabupaten Kutai Timur. Semoga Bapak Ibu sekalian sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami dari PKK Provinsi Kalimantan Timur mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kehilapan yang kami buat dalam beberapa menit ini. Saking semangatnya saya habis mengambil waktu Pak Pembina PKK. Tapi di Papa Pak, kita panjang-panjang dong, di Papa habis nih Pak. Jadi saya hanya manusia biasa yang tak luput dari salah dan hilaf. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak pernah punya kealpaan dalam membimbing kita dalam hidup berbangsa dan bernegara ini. Saya mau pakai pantun lagi nih. Pantun yang mana Bu Ardiansah? Angelina Sondah, Menangis Sedih. Cukup sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, telah kita dengarkan tadi sambutan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Timur. Terima kasih kepada Nyonya Hajah Nurbaiti Isranur AMD SH. Selanjutnya hadirin yang kami hormati, marilah kita dengarkan bersama sambutan Bupati Kutai Timur selaku Ketua Dewan Pembina Tim Penggerak PKK Kabupaten Kutai Timur. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Ardiansah Sulaiman MSI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Timur beserta seluruh jajaran pengurus PKK Kalimantan Timur pergi ke kebun memetik buahku ini. Namun pohonnya penuh dengan serangga. Selamat datang Ketua Tim Penggerak Provinsi. Salam hangat untuk Bapak Gubernur dan keluarga. Ini harus dibalas pantunnya nih ya. Kemudian yang saya hormati Saudara Bupati, Wakil Bupati Kutai Timur, beserta Ibu Wakil Bupati, yang saya hormati Sekretaris Daerah Kutai Timur, beserta para asisten Sekretaris Daerah, yang saya hormati para Kepala OPD,
di lingkungan Pemkab Kutai Timur yang hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati saudara tim penggerak PKK Kutai Timur beserta seluruh jajaran PKK yang baru dilantik pada hari ini. Ada pantunnya juga. Sama pantunnya. Pergi ke kebun memetik buah kue ini. Tapi pohonnya penuh serangga. Sama. Yang ini yang berbeda. Selamat kepada tim penggerak PKK Kutai Timur yang dilantik hari ini. Semoga bermanfaat untuk masyarakat dan keluarga. Cukup 2 saja pantunnya. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pertama-tama saya mengajak kepada kita semua untuk senantiasa tidak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan berkat, rahmat dan kesehatan yang diberikan kepada kita semua pada hari ini. Saya mohon maaf, hampir setiap sambutan saya tidak lupa menyampaikan ini. Bahwa kita bersyukur kalau orang kelaparan, dia bersyukur itu mendapat makanan luar biasa karena kelaparan. Orang miskin yang butuh sesuatu tetapi tidak mampu, tiba-tiba dia mendapat sesuatu, maka dia bersyukur saat itu. Nah, sekarang saya mengajak kepada kita semua untuk bersyukur karena kita diberi kesehatan, sementara seluruh dunia di sekitar kita sedang ada wabah yang mengerikan, yaitu wabah COVID-19. Oleh karenanya, mari kita terus bersyukur. Dalam kondisi kesehatan ini, kita terus menjaga agar kita semua dalam kondisi sehat, menjaga agar kita semua dalam kondisi terus diberikan kemampuan untuk menghindar dari COVID-19. Kemudian yang saya hormati Ketua Gabungan Organisasi Wanita, yang saya hormati Ketua Jala Senastri. Ya, mohon maaf, saya sering lupa. Nah, Jala Senastri itu Angkatan Laut, ya, Lanal ya. Kemudian beserta segenap jajarannya yang saya hormati Persit Kartika Chandra Kirana, Kutai Timur. Alhamdulillah Kodim itu sekarang meningkat, bukan Kodim Sangatta, tetapi Kodim Kutai Timur. Ya, selamat juga untuk jajaran Kartika Chandra Kirana membawahi semua Kutai Timur. Kemudian yang saya hormati Ketua Bayangkari Kutai Timur beserta segenap anggotanya. Kemudian mana lagi nih yang belum saya sebut? Jala Senastri, Chandra Kirana, Bayangkari. Kalau yang kejaksaan apa namanya? Adiaksa. Iya, mohon maaf saya agak lupa. Ketua Adiaksa. Kemudian apa lagi? Masih ada? Dharma Karini. Iya. Ya, mohon maaf ya. Mohon maaf agak apa namanya nama-namanya saya lupa. Dan Bapak Ibu sekalian, baik, kita tadi sudah banyak mendengarkan nasihat, sudah banyak mendengarkan beberapa hal yang disampaikan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Timur. Sesungguhnya di antara yang ingin saya sampaikan ya sama seperti yang beliau sampaikan. Namun saya ingin menggarisbawahi untuk Kutai Timur ada hal yang menarik tadi yang beliau sampaikan adalah kebersamaan PKK dengan seluruh EPD yang ada yang terkait. Kenapa? Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, dari zaman dahulu sampai sekarang memang PKK itu fungsinya untuk menjaga keluarga. Dan alhamdulillah sekarang diperluas lagi tugasnya. Sehingga
kemampuan dan keberhasilan pekerjaan PKK itu juga ada di kegiatan-kegiatan dinas atau OPD yang ada di tempat masing-masing, di kabupaten kota masing-masing, utamanya kita di Kutai Timur. Oleh karenanya kepada OPD-OPD terkait, ini menarik sekali yang disampaikan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Timur. Dari sekarang mungkin silakan koordinasi ini dilakukan. Dan beliau menyampaikan tadi koordinasi ini bisa mengikat keduanya dalam bentuk adanya Memorandum of Understanding. Nah, itu bahasa Inggrisnya. Ya. Kalau bahasa Indonesianya kesepakatan bersama. Saya juga sering menyampaikan kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kutai Timur dalam waktu-waktu kebersamaan di rumah, saya katakan memang PKK itu bukan organisasi yang memiliki tupoksi yang wajib dibiayai di dalam setiap kegiatannya. Tetapi untuk operasional kegiatannya itu memang harus disupport. Tetapi kegiatan yang sesungguhnya itu berkoordinasi dengan OPD-OPD yang terkait. Sehingga semua OPD itu wajib, tidak ada OPD yang mengelak untuk koordinasi dengan PKK. Tugasnya luar biasa, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan keluarga, bidang kesehatan, bidang kesejahteraan, bidang kemampuan keluarga, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga memang kita wajib mensupport PKK ini dalam bentuk pembiayaan. Dan saya juga mengapresiasi untuk menghindarkan PKK dari persoalan penyalahgunaan pembiayaan. Betul yang Ketua PKK Provinsi sampaikan tadi, maka biaya operasional kegiatan PKK itu disimpan atau berada di Dinas Badan Pemberdayaan, kalau dulu Bappemas, saya sering nyebutnya Bappemas, BPMPDes. Nah, ini perlu orang yang kreatif di sini. Jangan sampai malah justru ditaruh di sana nanti orang yang tidak kreatif, yang tidak mampu untuk melakukan tugas-tugas itu. Terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian, mohon maaf Bu Ketua PKK Provinsi, cukup yang Ibu sampaikan tadi, saya kira saya hanya menekankan saja, ya sudah cukup. Termasuk juga COVID, ini saya juga mohon bantuan PKK, seluruh PKK Kutai Timur, karena sampai saat ini persentase yang ikut vaksin itu masih kurang di Kutai Timur. Mohon kalau saya mengamanatkan kepada semua kepala OPD agar pegawai-pegawai yang belum cepat dikerahkan hari ini. Begitu juga PKK instruksikan kepada PKK kecamatan, PKK desa, agar masyarakat segera untuk ikut vaksin. Dan yang tidak kalah penting, prokes protokol kesehatan. Terakhir, selamat kepada pengurus PKK Kabupaten Kutai Timur yang tadi telah dilantik. Mudah-mudahan sebagaimana pantun yang saya sampaikan tadi, semoga bermanfaat untuk masyarakat dan keluarga. Hadirin Bapak Ibu Saudara sekalian, saya kira ini saja beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Kembali lagi kepada Ketua PKK Provinsi, salam hangat untuk Bapak Gubernur dan keluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih atas sambutan Bupati Kutai Timur yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Ardiansah Sulaiman, MSI. Hadirin yang kami muliakan, selanjutnya pembacaan doa kepada Bapak Haji Muhammad Rashid, kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menambah keberkahan, pelantikan pengurus tim penggerak PKK Kabupaten Kutai Timur disaksikan oleh Ketua Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Timur. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat maghfirah pada kita semua. Bagi yang beragama Islam, marilah kita sama-sama membaca ulmurkan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ilahi, pujian dan sanjungan hanya kepadamu kami alamatkan. Doa dan harapan hanya kepadamu kami tujukan. Keharibaanmu yang mulia, diri yang lemah ini kami sandarkan. Di naunganmu yang teduh, jiwa yang resah ini disejukkan. Di hadapanmu wahai penguasa alam, hamba yang rapuh ini memohon pertolongan. Wahai Zat yang maha menyaksikan, cahaya kasih-Mu telah menyatukan hati kami untuk mewujudkan kesejahteraan, kebahagiaan, kemakmuran, keberhasilan, kemajuan, dan kedamaian. Mantapkanlah pijakan kaki kami untuk melangkah meniti masa depan. Kuatkan tekad kami untuk menyongsong cita-cita dan harapan. Mudahkanlah jalan hidup kami menuju ke kemuliaan yang akan menjadi lampu penerang di saat datangnya kegelapan. Ya Ilahi, karuniakanlah kesehatan lahir dan batin, kelancaran, kesuksesan. Semoga acara pelantikan pengurus tim penggerak PKK Kabupaten Kutai Timur periode 2021 sampai 2026 mendapatkan keberkahan. Ya Ilahi, pasrah kami dengan takdir-Mu. Sesungguhnya apa yang Engkau takdirkan adalah yang terbaik buat kami. Jauhkan lelah ini dari hati kami. Isi kembali dengan kesabaran, ketabahan, kebahagiaan, karena kami yakin akan janji-Mu benar adanya. Ya Ilahi, tak ada hidup yang tanpa ada masalah, tak ada perjuangan tanpa rasa lelah, maka sabar dan tabahlah. Jalani semua karena Allah, agar terhindar dari salah, agar masalah tidak membuat diri kita lengah dan lelah. Semoga perjuangan kami ini berakhir dengan indah. Ya Allah, ampunilah kesalahan dan kehilapan kami, guru-guru kami, orang tua kami, para pemimpin kami. Hindarkanlah kami dari bahaya, bencana, penyakit, virus yang selalu mengintai kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah pelantikan pengurus tim penggerak PKK Kabupaten Kutai Timur selesai. Kami atas nama pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur mengucapkan terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Acara selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama. Kami persilakan kepada Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Timur, Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Timur, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kutai Timur, dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kutai Timur, Bupati Kutai Timur, Wakil Bupati Kutai Timur, Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur, dan kepada seluruh ketua organisasi wanita, kami persilakan.
dan kepada seluruh tim penggerak PKK Kabupaten Kutai Timur yang telah dilantik, kami persilakan untuk melakukan foto bersama.